Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bareng kita di channel edukasi dan pendidikan dunia kelautan dan perikanan. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Abdar Hafina, Taruna semester 6, Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan, Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Oke teman-teman, jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini mungkin teman-teman semua udah familiar, udah akrab, dan udah deket banget dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, kita langsung aja ke materinya ya. Apa sih materi yang akan kita bahas pada hari ini? Ini dia. Jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai bahan tambahan pangan. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya apa itu bahan tambahan pangan. Jadi saya akan menjelaskan di sini mengenai bahan tambahan pangan. Nah, bahan tambahan pangan apa sih bahan tambahan pangan? Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bahan tambahan pangan adalah merupakan bahan yang biasanya bukan merupakan bagian dari pangan yang ditambahkan secara sengaja maupun tidak sengaja ke dalam pangan untuk mempengaruhi pangan tersebut. Jadi, pangan itu bisa jadi lebih bagus ataupun menghasilkan hasil yang kita inginkan. Nah, itu tadi tujuannya ya teman-teman. Jadi, selanjutnya adalah kenapa sih ini bahan tambahan pangan ditambahin ke dalam pangan? Apa sih tujuannya? Apa sih efeknya? Nah, jadi yang pertama, tujuannya ditambahkan ke dalam pangan itu adalah untuk mengawetkan pangan. Jadi misal teman-teman punya pangan yang cepat rusak, jadi biar tahan lama, biar jangka jangka waktu simpannya lebih lama, itu ditambahkan bahan tambahan pangan agar pangannya lebih awet. Yang kedua adalah membentuk pangan. Misal teman-teman pengen pangannya ini, makanan yang kalian buat ini teksturnya keras, jadi kalian tambahin bahan tambahan pangan untuk membentuk tekstur yang kalian inginkan. Yang ketiga adalah memberikan warna. Kalau teman-teman melihat makanan, pasti yang pertama kali dilihat adalah warna. Menarik nggak sih? Nah, jadi untuk menarik perhatian konsumen ataupun menarik minat makan makanan tersebut, jadi kita tambahkan BTP pewarna. Selanjutnya adalah mengatur kualitas pangan. Jadi bahan tambahan pangan ini bisa digunakan untuk mengatur kualitas pangan, teman-teman. Yang selanjutnya adalah menghemat biaya. Jadi bahan tambahan pangan tuh penggunaannya yang sedikit saja bisa mempengaruhi banyak banyak bahan pangan. Jadi biaya yang kita gunakan lebih sedikit dan lebih minim. Selanjutnya adalah memperbaiki tekstur. Jadi teksturnya misalnya agak kurang bagus, jadi kita tambahin bahan tambahan pangan jadi agar teksturnya lebih dapat yang kita inginkan. Yang berikutnya adalah meningkatkan cita rasa. Nah, yang kedua yang paling penting dari setelah penampilan itu adalah cita rasa ya. Jadi makanan yang kita cicipi agar rasanya enak, dapat diterima oleh lidah, maka kita tambahkan bahan tambahan pangan. Yang berikutnya adalah meningkatkan stabilitas pangan tersebut yang kita tambahkan. Oke, selanjutnya jenis-jenis bahan tambahan pangan. Berdasarkan jenisnya, bahan tambahan pangan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan cara penambahannya, berdasarkan asalnya, dan berdasarkan fungsinya. Jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah berdasarkan cara penambahannya. Berdasarkan cara penambahannya teman-teman, bahan tambahan pangannya ada 2. Yang pertama secara sengaja ditambahkan, dan yang kedua adalah tidak sengaja ditambahkan ke dalam pangan. Nah, bahan tambahan pangan yang ditambahkan secara sengaja ke dalam pangan dengan mengetahui komposisi bahan dan maksud penambahan itu dapat mempertahankan kesegaran pangan tersebut, menambah cita rasa, dan membantu proses pengolahan. Contohnya itu seperti pewarna dan pengeras. Nah, itu disebut sebagai bahan tambahan pangan yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan. Nah, untuk bahan tambahan pangan yang tidak sengaja ditambahkan ke dalam pangan itu bahan yang tidak mempunyai fungsi dalam makanan tersebut,
terdapat secara tidak sengaja baik dalam jumlahnya yang sedikit ataupun banyak, yang berasal dari proses produksi, pengolahan, maupun proses pengemasan. Nah, itu dia teman-teman berdasarkan proses penambahannya. Yang kedua adalah proses berdasarkan asalnya. Jadi berdasarkan asalnya itu adalah bahan tambahan pangan alami dan bahan tambahan pangan sintetis. Bahan tambahan pangan alami ini mudah didapat teman-teman dan relatif kurang stabil, perlu jumlah yang banyak. Contohnya gula, garam, bawang putih, tomat, kunyit, daun sirih, sirat, jahe, merica, kayu manis, dan lain sebagainya. Nah, bahan tambahan pangan alami ini relatif aman digunakan ya teman-teman. Terus berikutnya adalah bahan tambahan pangan sintetis. Nah, ini bahan tambahan pangan sintetis ini biasanya bahan tambahan pangan buatan ya. Berasal dari hasil sintetis, lebih stabil, jumlah penggunaannya sedikit. Nah, ini yang kita bahas di awal tadi ya teman, jumlah penggunanya sedikit dapat menghemat biaya produksi. Nah, tapi bahan tambahan pangan sintetis ini dapat menimbulkan efek samping maupun resiko teman-teman. Contohnya sakarin, siklamat, asam askorbat, asam asetat, dan glasial, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya bahan tambahan pangan berdasarkan fungsinya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 235 Tahun 1978, ini bahan tambahan pangan dapat dikelompokkan menjadi 14. Di antaranya adalah antioksidan, anti kempal, pengeras, penetral dan pendapar, enzim, pemanis buatan, pemutih dan pematang, penambah gizi, pengawet, pengemulsi, peneras, pewarna sintetis dan alami, penyedap rasa dan aroma, serta substran. Nah, itu tadi ya teman-teman jenis-jenis BTP yang ada. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke materi mengenai golongan BTP yang diizinkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722. Jadi golongan bahan tambahan pangan yang diizinkan yang pertama adalah pewarna. Apa sih pewarna? Pewarna bahan tambahan pangan merupakan bahan tambahan pangan yang dapat memperbaiki warna pada makanan. Contohnya yang dapat digunakan itu adalah amaranth, indigon, naphthalol yellow. Yang kedua adalah pemanis buatan, yaitu bahan tambahan pangan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan yang tidak atau hampir tidak memiliki nilai gizi. Jadi ini pemanis ini yang ditambahkan ini tidak memiliki nilai gizi ya teman-teman. Contohnya adalah sakarin, siklamat, dan aspartam. Yang ketiga adalah yang diizinkan itu pengawet, yaitu bahan tambahan pangan yang digunakan untuk mencegah atau menghambat terjadinya fermentasi, pengasaman, atau penguraian mikroba pada makanan yang disebab pada makanan. Contohnya adalah asam asetat, asam prolonat, dan asam benzoat. Nah, yang keempat adalah antioksidan. Antioksidan ini adalah bahan tambahan pangan yang dapat menghambat atau mencegah terjadinya proses oksidasi lemak sehingga dapat mencegah terjadinya ketengikan teman-teman. Contohnya adalah TBHQ. Yang kelima adalah anti kempal. Apa sih anti kempal? Anti kempal ini merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dapat mencegah terjadinya penggumpalan makanan serbuk. Contohnya pada tepung. Tepung kan sering menggumpal, jadi kita tambahan anti gumpal supaya dia tidak menggumpal teman-teman. Contohnya adalah kalium siklat. Yang keenam adalah penyedap rasa dan aroma, penguat rasa. Nah, ini BTP yang paling sering digunain ya, yang dapat memberikan atau menambah atau mempertegas rasa dan aroma. Contohnya yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ibu kita sering pakai itu adalah micin atau monosodium glutamat yang sering kita sebut dengan MSG.
Nah, yang nomor ketujuh adalah pengatur keasaman. Ini merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dapat mengasamkan dan mempertahankan derajat keasaman makanan. Contohnya adalah alginat, lecitin, dan gum. Yang kedelapan adalah pemutih dan pematang tepung. Merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dapat mempercepat proses pematangan. Contohnya adalah asam askorbat dan kalium borat. Nah, yang berikutnya adalah pengemulsi, pemantap, dan pengental. Nah, ini merupakan bahan tambahan pangan yang membantu terbentuknya, memantapkan sistem dispersi yang homogen pada makanan. Jadi fungsinya itu untuk menghomogenkan makanan, teman-teman. Yang ke-10 adalah pengeras, merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dapat mengeraskan atau mencegah lunaknya makanan. Contohnya adalah kalsium sulfat, kalsium klorida, dan kalsium glukonat. Yang ke-11 adalah sukestan, merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang dapat mengikat logam yang terdapat dalam makanan sehingga memantapkan aroma, warna, tekstur. Contohnya asam fosfat dan EDTA, kalsium ditranium edaktat. Yang ke-12 adalah bahan tambahan lain, termasuk bahan tambahan pangan tapi tidak termasuk ke dalam golongan yang sudah saya jelaskan di atas tadi ya, teman-teman. Contohnya adalah enzim, terus penambah gizi, dan humektan. Nah, itu dia ya, teman-teman. Jadi tadi itu adalah 12 golongan bahan tambahan pangan yang diizinkan dalam menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 722, teman-teman. Nah, itu tadi ya, teman-teman, bahan tambahan pangan yang diizinkan. Jadi berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai bahan tambahan pangan yang dilarang atau tidak diizinkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 722. Yang pertama adalah natrium tetraborat atau yang familiar kita sebut dengan boraks. Apa sih boraks? Boraks ini merupakan salah satu senyawa berbentuk kristal putih, tidak berbau, dan stabil pada suhu dan tekanan. Itu ya, teman-teman. Jadi boraks ini sering digunakan dalam kegiatan memati logam, pembuatan gelas, pengawet kayu, dan pembasmi kecoa. Nah, bahaya banget ya, teman-teman, kalau boraks ini sampai masuk ke dalam pangan. Pangan yang sering ditambahkan boraks ini adalah contohnya seperti bakso, tahu, dan mie. Nah, itu tujuannya agar lebih awet ya pangan tersebut, teman-teman. Terus yang kedua adalah formalin. Formalin ini merupakan salah satu zat pengawet yang biasanya digunakan dalam pengawetan mayat. Nah, kan teman-teman, pengawet mayat digunakan ke dalam pangan, bahaya banget ya. Yang ketiga adalah minyak nabati yang dibrominasi. Yang keempat adalah kloramfenikol. Yang kelima adalah kalium klorat. Yang keenam adalah dietil pirokarbonat. Yang ketujuh adalah nitrofurazon. Yang ke-8 adalah fenitil kabamida. Yang ke-9 adalah asam salisilat dan garamnya, teman-teman. Nah, itulah diantara beberapa bahan tambahan pangan yang dilarang dan berbahaya, teman-teman, kalau digunakan ke dalam pangan. Nah, selain bahan-bahan yang udah disebutkan sebelumnya tadi, masih ada nih, teman-teman, menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1168 tahun 99, itu selain bahan yang udah disebutin tadi, masih ada bahan tambahan pangan yang dilarang. Bahan kimia yang dilarang seperti rodamin B. Nah, rodamin B ini merupakan salah satu zat pewarna, warna merah, dan methyl yellow merupakan pewarna kuning. Dan dulsin, pemanis sintetis, dan kalsium bromat atau pengeras. Nah, itu dilarang semua ya, teman-teman, berbahaya bagi kesehatan kalau digunakan ke dalam makanan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bahaya dan risiko penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang, teman-teman. Oke. Bahan tambahan pangan sintetis ini mempunyai risiko jika ditambahkan ke dalam makanan, dapat berdampak pada kesehatan. Nah, nggak jarang nih produk pangan ditambahkan zat yang bukan seharusnya untuk makanan, tetapi untuk industri, contohnya seperti tekstil dan cat. Nah, itu bahaya ya teman-teman. Badan pengawas obat dan makanan juga banyak nih nemuin makanan yang mengandung formalin dan zat-zat berbahaya lainnya. Formalin ini sifatnya desinfektan, membunuh hama, dan sering dipakai untuk mengawetkan mayat. Nah, bahaya banget ya teman-teman kalau masuk ke dalam pangan. Yang selanjutnya adalah pewarna tekstil. Pewarna tekstil yang sering digunakan oleh oknum tertentu untuk yang ditambahkan ke dalam pangan itu adalah rodamin B. Rodamin B ini juga bahaya teman-teman. Berikutnya kita akan membahas mengenai persyaratan bahan tambahan pangan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004, bahan tambahan pangan sebelum dipasarkan atau diedarkan itu harus telah mengalami pengujian dan evaluasi toksikologi. Yang kedua, harus tidak membahayakan kesehatan. Nah, ini penting banget ya. Masa kita mengkonsumsi bahan pangan yang nggak sehat? Jadi bahan tambahan tersebut harus sehat dan tidak membahayakan kesehatan konsumen pada kadar yang diperlukan dalam penggunaannya. Yang ketiga, harus selalu dipantau terus-menerus dan dievaluasi kembali jika perlu sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman. Yang keempat, harus selalu memenuhi persyaratan spesifikasi kemurnian yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang kelima, harus dibatasi penggunaannya hanya untuk tujuan tertentu dan hanya jika maksud penggunaan tersebut tidak dapat dicapai dengan cara lain secara ekonomis dan teknis. Yang keenam, sedapat mungkin penggunaannya dibatasi agar makanan tersebut tertentu dengan maksud tertentu dan kondisi tertentu serta dengan kadar serendah mungkin tetapi masih berfungsi seperti yang dikehendaki. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk penambahan pangan itu kita harus perhatikan dosisnya agar tidak berbahaya bagi kesehatan. Nah, sekian materi dari saya mengenai bahan tambahan pangan hari ini teman-teman. Jadi kita tadi udah bahas mengenai apa sih bahan tambahan pangan, apa sih tujuannya, terus kita bahas juga jenis-jenisnya, kita bahas bahan tambahan pangan yang diizinkan dan bahan tambahan pangan yang dilarang. Jadi teman-teman semua udah paham ya mengenai apa sih bahan tambahan pangan. Jadi setelah ini kita harus lebih bijak lagi dalam penggunaan bahan tambahan pangan, terutama bahan tambahan pangan yang berbahaya itu nggak boleh teman-teman, dapat berbahaya bagi kesehatan. Nah, cukup sekian penyampaian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.